ya 74 cm dari 67 kalau nggak salah. 67 cm. Nah itu perubahannya. Tapi bisa angkat nggak ikannya? Nah ini kita angkat sekarang. Coba papi cobain dulu. Papi bisa nggak angkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, hari ini saya akan mengangkat beberapa ekor ikan dari kolam gorong-gorong saya di sini untuk saya review di sini. Gunanya apa? Untuk mengetahui seberapa pengaruhnya kedua pakan ini terhadap ikan dan kualitas air kolam yang ada di kolam gorong-gorong saya. Nah, ini saya menggunakan pakan STPKAE dan Migaru. Kenapa saya menggunakan dua kombinasi pakan ini, guys? Ya kita tahu sendiri, STPKAE tingkat proteinnya itu 50% something. Waduh, saya nggak mau cari gara-gara guys untuk tingkat protein seperti itu. Apalagi ikan-ikan yang ada di kolam saya ini belum sempat saya daftarin BPJS guys. Tahu sendiri untuk kalau ikan kenapa-napa, kena komplikasi segala macam, biaya rawat jalannya lumayan guys. Makanya ya udahlah, daripada ambil resiko, makanya saya kombinasikan dengan menggunakan pakan yang mungkin untuk kalau dibilang harganya udah masih mirip-mirip lah. Tapi untuk tingkat proteinnya ini jauh lebih rendah guys. Makanya saya kombinasikan kedua pakan tersebut. Nah gimana hasilnya selama penggunaan 3 bulan tersebut? Nah ini kita angkat dari kolam gorong-gorong saya. Nah untuk masalah komposisinya segala macam seperti biasa guys ya, bisa lihat sendiri aja ya, entah itu dari Google atau segala macam. Biar hemat durasi, kita nggak usah bahas terlalu dalam itu ya, untuk masalah berapa tingkat proteinnya segala macam. Kita langsung aja untuk angkat sampelnya guys ya. Oke guys, ini sambil ngobrol aja kali ya, sambil saya serok beberapa ikanku yang ada di sini. Untuk informasi selanjutnya itu untuk pemberian pakannya, ini kan saya pakai 2 karung nih kombinasi langsung. Yang satunya kan kalau untuk KA itu kan 25 kg. Nah itu habis, belum sih, masih ada sisa sih sedikit, belum benar-benar habis. 25 kg itu masih ada sekitar 5 kg something. Nah untuk yang Migarunya itu 10 kg saya kombinasiin, itu hampir habis juga 1 karung. Ini kira-kira sisa 2 kg aja. Nah jadi kalau kita hitung-hitung itu hampir nggak nyampe 30 kilo ya dalam 3 bulan. Berarti dalam sebulannya hampir 10 kg aja guys. Nah bagian mungkin nonton, hampir jatuh. Bagian mungkin nonton video saya sebelumnya, biasanya kan saya habis lebih 10 kg dalam sebulan. Nah ini kenapa saya kurangin? Ya karena kembali lagi, karena tingkat proteinnya yang sangat tinggi guys. Saya nggak ingin ambil resiko ya guys ya. Jadi biasanya kan untuk putaran di auto feeder saya itu saya bikin 2 menit. Nah ini saya kurangin menjadi 1 menit aja guys untuk putarannya. Jadi hampir separuhnya. Cuman intensitasnya saya tambahin dikit. Yang tadinya biasanya 6 kali dalam sehari, ini saya tambahin menjadi sekitar 7 kali dalam sehari. Itu aja sih, gak ada yang signifikan selain pengurangan pakan tersebut. Nah ini kita angkat. Oh ya, ini untuk airnya saya nanti akan videoin lagi ya guys ya pada saat pemberian pakannya. Soalnya ini kan pasti nggak objektif, karena ini kan udah saya puasain sekitar seharian karena pengen ngangkat ikannya. Jadi untuk kualitas airnya nanti saya akan videoin lagi gimana pengaruhnya. Yang jelas selama penggunaannya itu untuk kualitas airnya menurut saya memang untuk di kualitas flashnya itu agak sedikit berhamburan guys. Tapi kalau udah lama sih itu akan bening lagi sih. Maksudnya masih aman sih untuk masalah tingkat kekeruhannya gitu, nggak terlalu parah seperti pada saat penggunaan Harmony. Tapi ini masih, kalau dibandingkan hoki breeder, menurut saya sih hoki breeder masih lebih ramah di air kolam sih guys. Nah seperti biasa ya guys ya, untuk penilaian pada saat review pakan saya akan menggunakan 3 tolak ukur, yaitu gimana pengaruh pakan ke air. Nah itu dia, nanti saya akan videoin lagi. Kemudian gimana pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas body, dan juga pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas skin. Nah ini ikan yang pertama kita lihat guys. Bismillah.
Nah ini yang ikan yang pertama guys, Gyutsuru Shinoda. Nah ini bisa kita lihat sekilas. Untuk dari bodinya guys, ini menurut saya ini sangat memuaskan banget sih. Untuk dari sisi body segala macam. Terus jitainya ini makin terlihat tegas nih guys, untuk nih bisa dilihat. Nah ini makin terlihat seperti kayak berpunuk gitu. Body, anatomi bodinya mulai dari sini sampai belakang cukup berisi. Nah tapi untuk skin guys, ini sih menurut saya agak kusam dikit. Tapi di video itu terlalu kuning sih menurut saya, karena ini pengambilannya di malam hari ya guys ya. Jadi mohon maaf, ini untuk kualitasnya agak sedikit berbeda. Nah kalau untuk di video pasti akan terlihat lebih kuning. Tapi aslinya sih nggak terlalu parah kuningnya sih guys. Padahal ini saya untuk penggunaan kombinasi pakannya, selain menggunakan KAI, ini udah saya pakai Migaru karena di sini ada kandungan astaxanthinnya juga kalau nggak salah, atau ibaratnya ini ada untuk fungsinya juga untuk sebagai pakan color guys. Makanya saya kombinasikan kedua pakan ini. Tapi sepertinya nggak terlalu ngangkat karena dari pakan KAI-nya. Kayaknya harus benar-benar menggunakan pakan color impor guys ini. Nah karena pakai lampu itu guys, makanya ikan koinya terlihat sedikit kuning future-nya, padahal aslinya ini orange guys ya. Mohon maaf nih apabila pengambilan videonya kurang maksimal. Nah sekarang kita ukur sudah berapa jauh perkembangannya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nggak salah sekitar 3 bulan lalu size-nya di 42-43 cm. Female nih, betina. Nah ini setelah 3 bulan penggunaan pakan KAI dan Migaru, kita cek ya. Sekarang udah di 54 cm guys. Kelihatan nggak tadi? 54 cm guys. Ini kita masukin aja deh guys. Sekarang udah 54. Berarti naik sekitar 10 cm dalam kurang lebih 3 bulan something ya guys ya. Itu pun dengan catatan itu kalau bagi saya guys ya, itu nggak terhitung sebagai puspakan ya. Karena yang biasanya saya ngabisin lebih dari 10 kg dalam sebulan, ini nggak nyampe 10 kg dalam sebulan. Nah sekarang kita angkat ikan yang kedua guys. Ini ikan yang karasi. Bismillahirrahmanirrahim. Serokannya kekecilan guys. Dia masuk sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tunggu tenang dulu baru kita angkat ya guys ya. Nah ini mimisan nih guys nih. Berat banget ini. Wah. Hah?
Apa? Ini dulu nih. Alah, Mbak. Punggung mau patah, guys. Oke, ini dia Karasi Mango dari Sakai, guys. Nah, untuk body ini kita ambil dulu nih si busa-busanya. Ya. Oke, guys, ini yang Karasi Mango-nya. Untuk penilaian bagi saya, bodinya seperti biasa tetap memuaskan untuk Karasi ini. Memang mungkin genetiknya masif, ditambah juga untuk kualitas pakannya juga untuk naikin body bagus. Nah, tapi ini guys ya, kalau dari body sih udah dijamin enak, bagus banget sih guys. Cuman itu dia untuk di skin, menurut saya pribadi guys, ini agak kusam nih. Bukan agak kusam, kusamnya lumayan kusam sih menurut saya nih guys. Nah, bisa dilihat dari kualitas skinnya, skin tone-nya di sini nggak merata nih guys. Tapi saya nggak menyalahkan untuk pakannya guys ya. Saya nggak tahu apakah ini pengaruh dari KAE-nya atau pengaruh Migarunya, atau kedua-duanya, atau mungkin juga ini karena pengaruh dari kualitas air saya juga, atau bisa jadi juga memang genetiknya ini sedikit bermutasi untuk di kualitas skinnya guys. Jadi kita nggak bisa ngeblame ya guys ya, karena ikan yang satunya juga masih nggak terlalu bermasalah ya guys ya untuk masalah skin tone-nya. Nah, seperti itu. Ayo mau pegang? Enggak. Kenapa? Takut? Ya. Takut itu kebasaran. Tapi ini saya nggak tahu nih guys, antara ini adalah female atau male nih guys ya. Oh, kenapa? Tunjuk takut ditelan? Nggak gigit, tuh tahu ini mah. Iya, nggak punya gigi. Tuh. Saya nggak tahu nih. Soalnya nggak begitu halus juga sih sisiknya segala macam. Tapi nggak begitu kasar juga. Ya, anggap aja nih female ya guys ya. Antara male dan female. Nah, ini bisa kita lihat banget nih guys nih. Di kepalanya gradasi warna. Nah, ini yang saya maksud agak kusam juga di bagian badannya. Nanti teman-teman juga bisa lihat nanti perbandingan video sebelumnya. Ya. Angkatin ikannya nggak? Bisa nanti papi angkat. Nah, ini kita ukur. Ini kita mau coba angkat ya. Tes di sini kita ukur. Ini udah berapa senti? Ya, ini makanya kita geser sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Oke. Berapa? Ini terakhir. Terakhir size-nya ini 67 cm. Sekarang saya nggak tahu deh sekarang udah berapa. Ya Allah, ntar kakak pel deh. Iya, nggak apa-apa, ntar diganti bajunya. Sampai ini nggak muat lagi guys, ini ada kali 70. Ya, sekitar 72 guys. 72 cm. Enggak deh, lebih tuh malah ekornya tuh guys. Enggak. 73, 74. 74. Ya, 74 cm dari 67 kalau nggak salah. 67 cm. Nah, itu perubahannya. Papi bisa angkat nggak ikannya? Nah, ini kita angkat sekarang. Coba Papi cobain dulu. Papi bisa nggak angkat? Tapi pakai ini. Papi nggak bisa pakai tangan kosong. Nah, kita angkatnya pakai ini. Ini namanya handling shock. Jadi? Pegang. Berat nggak? Banget ikannya. Nah, kita balikin lagi ya. Biar ikannya nggak stres. Stres banget. Ikannya makin jebol. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikannya udah agak-agak stres nih guys. Ayo kita
Lepas saja dulu. Bisa. Kalau Ahil soalnya pasti akan inti di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita harus posisi deadlift. Gila guys. Tahun depan lagi aja kayaknya aku baru mau angkat guys. Patah nih punggung. Oke guys, itu aja tadi. Tadi awalnya sih saya rencana pengen angkat 3 ekor. Cuman ini baru ikan yang kedua, aduh. Punggung udah nggak tahan lagi nih guys, serius. Ini mungkin ada kesalahan dari saya cara pengangkatannya, atau karena saya juga sendiri, saya nggak tahu guys. Oke, itu aja. Tapi kesimpulan saya dari penggunaan pakan kombinasi antara STPKE dan Migaru ini, dari kualitas air sih menurut saya, walaupun memang agak sedikit keruh pada saat pemberian pakannya, tapi setelah itu beberapa menit, kalau misalnya sistem filtrasi, pemipaan segala macam kolam teman-teman di rumah itu sesuai standar, itu insya Allah aman sih. Kemudian menurut saya kalau untuk penggunaan kedua pakan ini untuk masalah berminyaknya, menurut saya masih aman sih ya, menurut saya guys, untuk dibanding pakan-pakan sejenisnya yang dengan harga yang terjangkau seperti itu. Terus kemudian juga untuk airnya itu nggak begitu kuning ya guys ya, nggak seperti pada saat saya penggunaan Harmon itu benar-benar kuning banget, kuning bahkan kecoklatan. Kalau ini kuning tapi nggak terlalu parah, hampir sama pada saat penggunaan Hoki Breeder sih menurut saya, Hoki Breeder Pro. Nah terus kualitas body pada saat penggunaan kedua pakan ini sangat memuaskan bagi saya. Tadi udah 2 ekor kita angkat dan hasilnya sih memuaskan menurut saya ya guys ya. Kemudian untuk kualitas skin sih memang saya akuin sedikit kusam. Ada beberapa bagian-bagian dari ikan koi yang saya angkat tadi untuk dijadikan sampel, memang untuk valernya itu nggak begitu merata jadinya. Nah itu saya nggak tahu apakah itu pengaruh dari pakannya atau memang dari karena hasil keepingan saya atau pengaruh airnya, saya nggak tahu guys. Itu atau juga mungkin pengaruh genetiknya juga, itu saya nggak tahu. Nah kemudian menurut saya overall sih bagus sih menurut saya untuk penggunaan 2 kombinasi pakan ini. Nanti kita akan coba lagi untuk menggunakan pakan-pakan dengan harga terjangkau yang lainnya. Mungkin itu aja dari saya untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam untuk persahabatan.